Beraneka macam aturan tentang semedi terdapat dalam kitab ini. Ada semedi dengan berdiri jungkir balik, yaitu kepala di atas lantai dan kedua kaki diangkat ke atas. Ada pula yang menggantung di atas pohon, dan berbagai macam cara yang aneh-aneh lagi. Dan latihannya bernapas juga luar biasa anehnya. Menurut pelajaran yang diterima dari Lon Eng dulu, menyedot dan mengeluarkan napas harus selambat-lambatnya dan sepanjang-panjangnya. Pada waktu menyedot, hawa harus dikumpulkan di dada, sehingga dada mengembung dan perut menipis. Kemudian di waktu mengeluarkan napas, dada harus dikosongkan, dan seluruh hawa murni dari dada harus ditarik ke dalam perut untuk memperkuat tiantan, sehingga dada mengempis dan perut mengembung. Akan tetapi di dalam Im yang Butek Chin Kong ini bahkan sebaliknya. Kuan Chu benar-benar tidak mengerti. Akan tetapi dasar dia berbakat baik sekali dalam ilmu silat. Maka, ketika dia membaca ini, pada malam harinya ketika Gui Tin telah mendengkur, anak ini lalu bersemedi dengan cara yang tadi dibacanya di dalam kitab itu. Juga melatih pernapasan seperti yang dibacanya siang tadi. Hasilnya bukan main. Kuan Chu hampir gila karenanya. Jika saja dia tidak memiliki tulang yang baik dan bahan bersih dalam dirinya, mungkin otaknya sudah menjadi miring. Pada saat dia bersemedi menurut kedudukan yang dipelajari dari dalam kitab, dia merasa kepalanya berdenyut-denyut karena semua darah mengalir ke bawah dengan cepat. Kemudian, pada waktu dia hendak mengosongkan pikiran serta mengheningkan panca inderanya, beraneka macam bayangan setan terbayang di depan matanya. Dan berbagai macam hal yang ngeri-ngeri teringat olehnya. Juga latihan pernapasan dengan cara itu membuat perutnya merasa muak dan dadanya sakit. Akan tetapi karena dia memang keras hati, dia melanjutkan latihannya sampai beberapa hari. Terjadilah hal yang aneh dalam dirinya. Ia merasa ada tenaga saling tarik-menarik di dalam dadanya dan perjalanan darahnya mengalir sebentar cepat sebentar lambat. Ketika dia telah melatih selama sebulan, dia sudah dapat membiasakan diri dengan cara baru ini. Dan pada suatu tengah malam, dia mendengar buku-buku tulang pada seluruh tubuhnya berbunyi keletak-keletuk. Dia tidak tahu bahwa karena latihannya ini, dia sudah melenyapkan hasil latihannya yang dahulu. Perasaan tidak enak dan tarik-menarik tenaga di dalam dadanya adalah pertempuran antara tenaga latihan yang berlawanan. Dan ternyata bahwa cara latihan menurut kitab rahasia itu lebih kuat sehingga dalam waktu beberapa hari saja tenaga latihan cara baru ini dapat mengalahkan tenaga latihan yang dahulu. Karena tiada waktu untuk melatih diri dengan ilmu silat seperti yang diuraikan di dalam kitab itu, maka Kuan Chu lalu membaca saja kitab itu seperti orang membaca buku cerita. Akan tetapi dia membaca tidak sembarang membaca, melainkan menghafal isi kitab itu sedikit demi sedikit. 6 bulan telah lewat. Kini Gui Tin telah menyelesaikan pekerjaannya menerjemahkan ilmu perang dari kitab Im yang Butek Chin Kong. Terjemahan itu diambil oleh An Lu San untuk dipraktekkan, adapun kitab aslinya masih berada di dalam kamar, karena Gui Tin harus menerjemahkan ilmu-ilmu yang lain. Dan pada petang hari itu terjadilah hal yang hebat. Baru saja Gui Tin menutup kitab itu setelah mulai menerjemahkan bagian pertama dari ilmu silat, tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar kamar dan tak lama kemudian pintu kamar itu terbuka lebar. Seorang laki-laki bertubuh gemuk dengan baju terbuka di bagian dada sehingga nampak dadanya itu brewok, juga mukanya penuh brewok, meloncat masuk. Gui Tin dan Kuan Chu melihat betapa beberapa orang penjaga yang tadinya menjaga di luar pintu kamar itu kini menggeletak malang melintang dalam keadaan tidak bernyawa pula. Laki-laki brewok ini melihat kitab yang sudah dimasukkan ke dalam peti hitam dan ditaruh di atas meja. Tanpa banyak cakap, dia melompat ke dekat meja, memegang peti hitam itu dan berpaling kepada Gui Tin. Gisukai, inikah kitab Im yang Butek Chin Kong yang lagi kau terjemahkan? Gui Tin mengangguk dengan wajah pucat.
Orang itu menyambar peti dan juga tangan kanannya menyambar Guitin yang terus dikempitnya dan hendak pergi dari situ. Hei, jangan kau culik duluku. Mendadak orang itu merasa ada sambaran keras dari belakang menuju ke arah pundak kanannya. Sambaran ini merupakan angin pukulan yang hebat, maka dia terkejut sekali. Terpaksa dia melepaskan tubuh Guitin dan mengangkat tangan menangkis. Ternyata yang menyerang adalah Kuan Chu. Melihat gurunya hendak dibawa orang, anak ini menjadi nekat dan memukul ke arah pundak orang itu dengan maksud merampas gurunya. Tidak tahunya bahwa pukulan itu mengandung tenaga luwekang yang didapat dari melakukan latihan siulian itu, maka juga hebat sekali datangnya. Akan tetapi, orang itu lihai sekali. Dengan keras lengannya menangkis dan tubuh Kuan Chu terpental membentur tembok. Orang itu tertawa dan hendak menyambar tubuh Guitin. Akan tetapi pada saat itu dari luar terdengar suara teriakan berkali-kali. Tangkap penjahat! Orang yang mencuri kitab itu melompat keluar dan disambut oleh An Lusan, An Lukui dan Li Kong Hoat Ong sendiri, dan di belakang mereka ini masih terdapat puluhan orang perwira. Ketika melihat orang berewokan ini, Li Kong Hoat Ong, An Lusan dan An Lukui menjadi terkejut sekali. Sebaliknya si brewok ini hanya tertawa saja menghina, sama sekali tidak merasa gentar, dan bahkan suara ketawanya menyatakan bahwa dia memandang rendah semua orang itu. Ah, tidak taunya Hekmo Ong Lotai Hiap yang akan berkunjung. Antiangkun, kau seorang perwira. Untuk apakah kitab Im Yang Butek Cimkeng? Apalagi Gui Siu Chai telah menerjemahkan bagian ilmu perangnya. Yang lain-lain kau tak perlu lagi. Oleh karena itu, aku datang untuk mengambilnya dan sekalian membawa Gui Siu Chai pergi bersamaku. An Lusan tidak berani membantah dan terlalu banyak berbicara. Dia sudah kenal akan kelihayan Hekmo Ong, Raja Iblis Hitam ini yang di daerah utara namanya hanya sebelah bawah Pak Lo Sian Siang Koan Hai saja. Akan tetapi, Li Kong Hoat Ong tentu saja menjadi marah melihat lagak orang. Hekmo Ong, sudah lama aku mendengar namamu, tetapi baru sekarang aku mendapat kehormatan untuk bertemu muka. Tidak tahunya Hekmo Ong yang memiliki nama besar itu hanya seorang sombong yang tidak memandang muka orang lain dan hendak berlaku sewenang-wenang tanpa kesopanan sedikit pun juga. Wajah Hekmo Ong tak berubah, akan tetapi sepasang matanya mengeluarkan sinar kilat ketika dia berpaling kepada Li Kong Hoat Ong. Kalau tidak salah, kau adalah Li Kong Hoat Wong, raja yang sudah kehilangan mahkotanya itu. Perlu apa kau mencampuri urusanku? Kalau memang betul aku kurang sopan dan sombong, habis kau mau apa? Hekmo, kau benar-benar tidak melihat orang. Kalau tidak ada aku di sini, kau boleh berbuat sesuka hatimu. Akan tetapi, setelah aku berada di sini, apakah kau masih mau banyak laga? Li Kong Hotong, apa kehendakmu? Tinggalkan kitab Im Yang Butek Jingkeng. Kalau tidak, jangan harap dapat keluar dari sini. Dan bekas raja yang memiliki kepandaian tinggi ini telah meloloskan senjatanya, yakni sebatang pedang kerajaan Yuyan pada tangan kanan dan sebatang tongkat tanda pangkat di tangan kiri. An Lusan hendak mencegah, akan tetapi dia sudah terlambat karena telah terdengar suara ketawa ngakak seperti suara burung goak dari mulut Hekmo Ong. Pertempuran segera terjadi dengan hebatnya. An Lusan tak berdaya dan hanya bisa menyuruh para perwira menjauhkan diri, karena setelah dua orang sakti ini bertanding, siapa yang dapat dan berani memisahkan mereka? Sekejap saja yang nampak hanyalah berkelebatnya pedang serta tongkat pada kedua tangan Li Kong Hoat Ong, serta tubuh Hekmo Ong yang berubah menjadi sesosok bayangan yang gesit sekali. Sebentar saja kelihatan betapa hebatnya kepandaian Hekmo Ong, karena meskipun dia bertangan kosong, akan tetapi tongkat dan pedang ini sama sekali tidak dapat mengenai tubuhnya. Tiap kali kedua tangannya bergerak, menyambar angin pukulan yang dahsyat, yang tidak saja membuat kedua senjata itu terpental mundur, juga membuat bangunan di situ seakan-akan tergetar-getar. Berkat tubuhnya yang kuat, Kuan Chu yang tadi terlempar akibat tangkisan Hekmo Ong dan membentur tembok, tidak mengalami luka hebat dan kini dia telah menolong gurunya bangun. Guitin cepat menyingkir ke tepi karena gentar melihat pertempuran yang amat dahsyat itu. Sebaliknya Kuan Chu malahan menonton dekat-dekat.
Anak ini telah menghafal isi pelajaran ilmu silat dari kitab yang diperebutkan itu, dan biarpun pengetahuannya terbatas pada teori saja. Namun pengertian ini telah mendatangkan dorongan sehingga dia mulai memperhatikan gerakan-gerakan kedua tokoh besar ini. Ia diam-diam merasa gembira sekali bisa menyaksikan pertandingan yang begitu hebatnya, dan biarpun dia merasa ngeri juga. Akan tetapi dia tidak pernah melepaskan pandang matanya dari kedua orang itu. Setelah bertempur puluhan jurus, perlahan-lahan Hek Mo Ong mendesak lawannya. Raja Iblis Hitam ini mempergunakan pukulan berdasarkan luekang yang cukup tinggi, dan baginya untuk merobohkan lawan tidak usah mempergunakan tenaga tangan, cukup oleh hawa pukulannya saja. Li Kong Hoat Ong maklum akan kehebatan lawan, maka dia pun mengerahkan seluruh kepandaiannya untuk mengimbangi permainan lawan. Akan tetapi sia-sia saja. Pada saat dia membacok dengan pedangnya dan berbarengan mengemplang dengan tongkatnya, tiba-tiba Hek Mo Ong berseru keras sekali. Wan Chu yang tadinya berdiri sampai roboh dan terlempar ke lantai saking hebatnya getaran seruan ini yang menyerang serta melumpuhkan dirinya melalui pendengarannya. Demikian pula orang-orang yang berada di sekitar tempat itu, semua merasa seolah-olah lumpuh. Berbareng dengan pekik yang dahsyat ini, Hek Mo Ong tidak mengelak dari serangan lawan, bahkan menubruk maju. Tangan kanannya mencengkeram ke arah pedang dan dia membiarkan kepalanya dipukul tongkat. Terdengar suara keras pada saat tongkat memukul kepalanya. Tongkat itu terpental dan Hek Mo Ong merasa kepalanya sedikit pening. Akan tetapi dia berhasil mencengkeram pedang yang patah menjadi dua potong. Sebelum rasa terkejut Li Kong Hoat Ong hilang, Hek Mo Ong sudah menyeruduk maju dan menubruk dengan kepalanya ke dada Li Kong Hoat Ong. Terdengar pekik mengerikan dan tubuh bekas raja itu terhuyung ke belakang, mukanya pucat dan darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Tulang-tulang dadanya sudah remuk akibat terkena benturan kepala lawannya dan dia tewas pada saat itu juga setelah tubuhnya roboh terlentang. Keadaan menjadi sunyi, kemudian dipecahkan oleh suara ketawa Hek Mo Ong. Tak ada seorang pun berani bergerak. An Jiang Kun, lebih baik kau mengurus bala tentaramu baik-baik dan jangan meributkan urusan kitab ini. An Lusan maklum bahwa tiada gunanya menyerang orang luar biasa ini. Akan tetapi dia tahu bahwa apabila Gui Tin sampai dibawa pergi, amat berbahayalah bagi dirinya. Hanya Gui Tin dan muridnya saja yang tahu bahwa ia telah mempelajari ilmu perang dari kitab Im Yang Butek Chin Kong, dan kalau sampai orang luar mengetahuinya, mungkin rencananya yang sudah terkandung di dalam hati selama bertahun-tahun akan gagal. Oleh karena itu dia lalu menjura dan berkata, Lo Eng Hyong, kami tak akan meributkan urusan ini. Akan tetapi, kami harap Lo Eng Hyong juga sukau berlaku adil. Kitab itu sudah kau ambil, biarlah. Akan tetapi, harap kau jangan membawa pergi Gui Xiucai, karena sebenarnya masih banyak sekali penjelasan tentang terjemahan yang kami perlukan darinya. Apabila kami sudah selesai dengan dia, boleh Lo Eng Hyong membawanya. Hal ini penting sekali, dan kami harap saja Lo Eng Hyong tidak akan menggunakan kekerasan terhadap puluhan ribu anak buah barisan kami yang telah teratur dan menjaga berlapis-lapis di benteng ini. Hek Mo Ong terdiam sejenak. Ia juga tahu bahwa An Lusan adalah seorang komandan yang pandai sekali mengatur barisan. Kalau dia berkeras, dia akan menghadapi puluhan ribu tentara dan hal ini tidak boleh dibuat sembarangan. Biarpun kepandaiannya tinggi dan dia tidak takut akan keroyokan, akan tetapi jika harus membobolkan pertahanan puluhan ribu orang, sebelum bebas tentu dia akan kehabisan tenaga dan akhirnya usahanya akan sia-sia belaka. Kitab Im Yang Butek Chin Kong telah berada di tangannya, mengapa dia harus bertindak tergesa-gesa? Masih banyak waktu untuk mempelajari kitab itu, pikirnya. Setelah berpikir begitu, dia mengangguk. Baiklah, An Jiang Kun. Aku minta maaf karena sudah kesalahan tangan membunuh gurumu. Namun, seperti kalian menyaksikan sendiri, gurumulah yang mulai lebih dulu. Tidak mengapa Lo Eng Hyong. Mati hidup bukan di tangan kita. Dan sudah lazim di dalam pertempuran, kalau tidak menang, tentu kalah dan mati. Dan sekali tubuhnya berkelebat, dia sudah melompat keluar dari rumah itu. Dia merasa girang bahwa tadi dia tidak mempergunakan kekerasan.
Mudah kelak menculik Gui Xiucai, pikirnya.